Nah, ini guys ya. Dengan data ini saya penjarakan kalian semua. Ahok bicara soal korupsi Pertamina. Waduh, ini ngeri sekali guys ya. Intinya Ahok punya data ini ya. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi diri. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya yang saya pegang, satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Oke, jumpa lagi bersama Kanan. Kali ini kita buat konten seperti biasanya guys ya. Reaction guys ya. Ini Ahok ini guys ya. Ahok ini yang lagi viral guys ya. Dia akan penjarakan semua oknum-oknum yang terlibat di korupsi Pertamina ini guys ya. Dia punya data-datanya. Apakah Presiden ke-7 ini terlibat guys ya? Oke, kita lanjut tonton videonya guys ya. Kita reaction bareng biar nggak gagal paham. Oke, kita lanjut tonton videonya guys. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patra Niaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok si Rifa tuh pernah mau maki. Kalau gua di Rut udah pecat tuh gua bilang. Selain kosmetik, mana gua gitu gua pecat tuh gua bilang. Sian bapak panggil bolak-balik, bapak maki-maki, nggak kepikiran bapak laporin ke BPK atau ke KPK. Nah ini guys ya, ini memang si Ahok ini kalau menurut kalian jalurnya jalur benar apa jalur belok ini guys ya. Tapi dia begitu antusias banget guys ya, sampai ingin membantu untuk mengungkap ini guys ya, kasus korupsi ini guys, siapa saja yang terlibat ketika nanti dia akan dipanggil Kejaksaan Agung. Ya ini hal yang menarik sekali yang kita bahas nih guys ya. Apakah nanti siapa saja yang terlibat guys ya? Apakah Presiden ke-7 juga terlibat atau enggak tahu juga guys ya. Kita tunggu saja bagaimana guys ya. Oke, bagaimana menurut kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, Bang Irul apa ini? Emak-emak berorasi di depan ratusan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa Indonesia Gelap ini guys. Kita dengarkan emak-emak ini guys. Endasmu, di mana endasmu Prabowo? Bapak Prabowo, kalian itu sebenarnya presiden atau presidenan? Betul begitu sahabatku, adik-adikku. Kalian itu Pak Prabowo, kalau Anda presiden, tangkap Jokowi dan troni-troninya secepatnya. Adili, masukkan mereka semua ke Nusa Kambangan. Ingat, kalian mudah kendali, Allah yang mempunyai kendala. Bahwa rakyat Indonesia ini butuh makan, butuh pendidikan gratis, tapi bukan makan gratis. Betul? Betul adik-adik mahasiswa? Nah ini guys ya, the power of emak-emak guys ya. Dia mengungkapkan mengungkit kata-kata yang diserukan oleh Pak Prabowo kemarin guys ya. Kata-kata yang seperti itulah ya. Ini emak-emak ini kalau memang mengungkit ya guys ya. Kalau ini presiden-presiden apa presiden beneran? Kalau presiden beneran ya itu tangkap dan adili Jokowi. Itu tuntutan dari emak-emak ini guys ya. Waduh, ini menarik sekali guys ya. Ini ngeri ini guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya, si Erick Thohir ini guys. Nah, sama di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang, antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Belil bisa kasih solusi ini. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ya, ini ada holding, ada subholding. Seperti apa kita review. Ya, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan ya, kita review nggak apa-apa, ini kan bagian dari improvisasi. Tapi kalau kita lihat kondisi Pertamina keuangannya dulu dan sekarang itu jauh lebih baik, pelayanannya lebih baik. Nah, apakah ada kasus-kasus? Saya rasa sama, ASDP juga ada kasus ya, tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu
akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga loh. Karena banyak sekali penugasan yang dilakukan tentu pemerintah kepada BUMN yang selama ini improvisasinya luar biasa. Nah, ini yang kita jaga. Nah ini guys ya, itu pendapat dari Erick Thohir tentang kasus Pertamina ini guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Karena Nah, ini beliau guys ya. tidak mau mundur lalu dipecat, maka status beliau itu sekarang adalah mantan presiden yang dipecat oleh partainya. Coba kalian Ya itu Bu ya. Itu kan satu-satunya mantan presiden yang dipecat partai. Iya. Enak kan jadi larang Bu ya, mengharukan kan. Punya kredikan baru ini. Ya Pak Jokowi ini. Benar ya. Sama seperti bahasa Gerindra kalau kita menarik itu, kami terbuka dengan Pak Jokowi, tapi kami nggak maksa. Artinya, Basa-basi. iya artinya saya nggak tertarik amat lah kan, kira-kira gitu loh ya kan. Nah nih guys ya, ini julukan terbaru dari Jokowi nih guys ya. Dia mantan presiden yang dipecat oleh partainya. Itu guys ya. Oke, bagaimana julukan kalian buat Pak Jokowi guys ya, bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya, gawat. Nurani 98 desak KPK panggil keluarga Jokowi. Keluarga Jokowi di ujung tanduk. Oke, kita lanjut tonton videonya guys. Kami dari Nurani 98 dan ini teman-teman semua, saya bersama teman-teman ada Rangkuti, Antonio Danar, ada Wahyu Kamal dan Prasetyo Nubo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk, saya mungkin sudah ke 5 kali ya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Nah ini sangat fantastis, ngeri sekali guys ya. Kenapa saya bilang ngeri ya? Ini melaporkan tuh sejak 2022 ya guys ya, dan 2024 ini sudah dilaporkan keluarga Jokowi ini guys, tapi tidak ada tanggapan dari KPK. Ini ada apa sebenarnya guys ya dengan KPK guys? Sampai saat ini pun dia mendesak KPK untuk panggil keluarga Jokowi, intinya untuk diadili guys ya. Tapi nggak tahu untuk saat ini ya akan ditanggapi apa enggak guys ya. Intinya seperti itu guys ya. Ini ada apa guys ya? Oke, kalau menurut kalian ada apa ini guys ya, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, mana Mahasewa, mana Najwa Shihab, mana narasi media provokatornya. Total kerugian negara korupsi Pertamina 2018 sampai 2023 diperkirakan hampir 1 kuadriliun rupiah. Waduh. Turun ke jalan kalian-kalian ini diperkirakan hampir 1 kuadriliun ya total kerugian negara akibat korupsi Pertamina. Mana lu Najwa Shihab, mana peringatan darurat lu, mana media lu yang provokator itu? Ayo provokasi lagi biar semua rakyat turun ke jalan untuk menuntut disahkannya undang-undang perampasan aset. Berani nggak? Ya enggak lah, orang nggak ada dorongannya, nggak ada duitnya. Kalau aja kita fokus disahkannya undang-undang perampasan aset, koruptor itu udah pada gigit jari sekarang. Tapi apa? Kalian malah mendukung mereka, menolak efisiensi. Ayo demo, turun ke jalan, mana kalian tuntut itu DPR untuk membuat undang-undang tentang hukuman mati untuk para koruptor. Berani nggak? Nggak cuma koruptornya aja, tapi sekeluarga dihukum mati karena ini adalah penyakit. Ini adalah penyakit yang turun-temurun diturunkan dari zaman Belanda, dari zaman Londo Ireng. Sejarah itu dibuat pemenang, kita selama ini dibodoh-bodohin. Belanda nggak seburuk itu, kita dijajah sama bangsa kita sendiri sampai sekarang. Atau demo si Puan untuk sahkan undang-undang perampasan aset, kalau tidak dipecat aja. Nah gimana, setuju nggak kalian? Nah kalau menurut kalian setuju nggak guys ya? Kalau setuju silahkan komen di kolom komentar guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Ahok siap Nah, buka-bukaan ini guys nih ya. soal Pertamina kalau dipanggil ke Jagung. Ini bisa jadi bom besar atau bahkan dia bisa ikut berperan. Ya teman-teman, mantan komisaris utama Pertamina, beliau itu bilang kalau dia siap banget nih kasih keterangan ke Kejaksaan Agung soal kasus yang melibatkan Pertamina.
Dia nggak bakal nutup-nutupin apa yang dia tahu selama menjabat. Bahkan beliau itu siap kasih notulen rapat dan rekaman buat bukti kuatnya. Itu semua punya rekaman. Dan bahkan setiap selesai rapat, saya pasti ada notulen. Dan ini semua lengkap. Rekaman maupun catatan. Menurut Pak Ahok sendiri, sistem di Pertamina itu sangat kompleks, teman-teman. Keputusan besar kayak pergantian direksi bukan cuma ada di tangannya sebagai komisaris utama. Yang bikin menarik lagi, Pak Ahok ini bilang dia punya catatan nih soal perubahan yang dia minta, tapi nggak dijalankan direksi. Artinya, ada banyak hal yang sebenarnya udah dia soroti tapi tetap jalan di tempat. Dan kalau Kejagung mau tahu lebih dalam, Ahok katanya siap buat bongkar semuanya. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh di Republik ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat itu mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan, wewenang. Pertanyaannya teman-teman, kalau semua data ini beneran dibeberkan dan semua valid dan fakta, bakal ada dampak besar pastinya buat Pertamina. Mulai dari kerugian yang pasti meningkat, jumlah tersangka juga pasti bertambah, dan siapa yang bakal kena imbasnya. Kalian gimana? Coba deh share pendapat di kolom komen teman-teman. Nah ini guys ya bener apa yang dikatakan mas-masnya tadi guys ya. Seandainya si Ahok mau membeberkan semuanya guys ya, data-datanya, waduh ini bisa tidak hanya 9 orang yang melakukan korupsi ini guys ya, yang mungkin akan lebih banyak lagi nih guys ya. Ya itulah intinya kayak gitu guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, beli Pertamax isinya Pertalite, pilih Prabowo isinya Mulyono. Waduh. Bisa aja nih Bang Adian. Bukannya yang bener gini Bang ya, pilih Mulyono isinya Megawati. Nah itu yang bener Bang. Kan Pertamax ini ya Bang ya terjadi di era partai lu berkuasa Bang. 5 tahun tidak tersentuh, 5 tahun tidak terbongkar sama sekali. Padahal komutnya kan dari partai lu juga Bang, Partai Banteng. Katanya tahu nih kebobrokan di Pertamina, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena atasannya siapa? Atasannya kan Ibu Ketum. Kalau kader Banteng kan petugas partai yang harus nurut sama Ibu Ketum. Ini ya Bang ya, kasus Pertamax ini kan terbongkar di eranya Pak Prabowo ya kan, yang sering kalian bilang disetir sama Mulyono, dibongkar Bang di eranya Pak Prabowo Subianto Bang. Bayangkan kalau tidak terbongkar, berapa tahun lagi nih kami para rakyat ditipu tuh sama Pertamax abal-abal ya Bang ya. Jadi yang bener ya Bang ya, beli Pertamax isinya Pertalite, pilih Mulyono isinya Megawati. Nah itu baru tepat Bang. ada aja nih guys ya. Aduh, ini sependapat gak guys ya apa tulisan tadi guys ya? Aduh, ada aja nih guys ya. Ya semoga saja di kepemimpinan Pak Prabowo ini semua kemunafikan ya, korupsi ini semua terungkap semua guys ya, dan dibersihkan dari muka bumi ini guys ya. Amin guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Gaji fantastis dari pemimpin Pertamina yang kemarin ditangkap KPK lumayan fantastis, dan kita bandingkan yuk dengan para pemimpin luar negeri dan juga rata-rata di Indonesia. Pak Yoki sekitar 200 jutaan per bulan, Pak Rifa sekitar 1,8 miliar per bulan, dan Pak Sani sekitar 1 sampai 2 miliar per bulan. Nah, kita kalikan 13 bulan ya kan dari THR, dan kita konversikan ke US dollars, itu kira-kira yang tinggi-tinggi itu gaji sekitar 1,2-1,3 juta US dollars per tahunnya. Di Indonesia rata-rata CEO gajinya mereka per bulan adalah 500 jutaan rupiah. Di luar negeri, JP Morgan, satu bank terbesar di dunia, pemimpinnya Jamie Dimon, dia gaji pokok ya teman-teman ya, sekitar 1,5 juta US dollars per tahun. Gaji Sundar Pichai adalah pemimpin daripada Alphabet yang adalah holding company daripada Google, adalah 2 juta US dollars per tahun. Dan gaji James Quincy, yaitu dirut daripada Coca-Cola, sekitar 1,6 juta US dollars per tahun. Ingat ya teman-teman, ini adalah gaji pokok, dia termasuk dengan bonus, stock options, dan kompensasi yang lain. Menurut kalian, apakah Direktur Pertamina kekurangan gajinya? Makanya harus melakukan hal-hal yang di luar gaji tersebut. Nah, kalau menurut saya tuh gajinya udah luar biasa sekali guys ya. 1 miliar rupiah lebih ya guys ya per bulannya.
Waduh. Tapi masih saja melakukan korupsi ini guys ya. Ya memang manusia tuh tempatnya rakus guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Gue gak habis pikir, lo sadar gak kasus korupsi di negeri ini tuh udah kayak acara TV. Tiap minggu ada aja episode baru. Dan kali ini hampir 900 miliar rupiah lenyap gara-gara akuisisi kapal bekas yang dipolis biar kelihatan baru. Kocak? Enggak guys, ini tuh nyakitin. Jadi gini, 3 mantan petinggi ASDP termasuk mantan dirutnya udah ditahan sama KPK. Semua gara-gara akuisisi kapal PT Jembatan Nusantara yang awalnya ditolak, tapi pas pimpinannya ganti, tiba-tiba jadi lanjut. Mulai aneh gak tuh? Hasilnya, negara boncos hampir 900 miliar rupiah. Ya lo bayangin, kapal tua tapi dokumennya ini didandanin biar kelihatan masih muda. Itu sih bukan upgrade namanya, tapi tipu-tipu. Terus bukan cuma beli kapal, ASDP juga malah nanggung utang PTJN. Jadinya bayangin, lo beli rumah, tapi selain bayar rumahnya, lo itu harus bayarin utang pemilik lama. Masuk akal nggak tuh? Duit segini tuh bisa dipakai buat ribuan sekolah atau beasiswa pendidikan siswa-siswi yang nggak mampu. Tapi yang dapat malah oknum yang rakus. KPK memang udah nangkep 3 orang ini, tapi masalahnya kita semua tahu, ditangkap belum tentu dihukum berat. Diskon hukuman lagi nggak nih? Serius deh, mesti gimana ya biar koruptor di negara ini tuh beneran kapok, hukuman makin berat atau aset disita total? Gimana menurut kalian? Tulis di komen, gue pengen dengar pendapat kalian. Nah ini guys ya, apa pendapat kalian setelah menonton video ini guys ya? Silahkan komen di kolom komentar guys ya. Waduh, ini ngeri, tidak hanya Pertamina saja guys ya. Ini kapal pun dikorupsi nih guys ya. Mungkin kepemimpinan Pak Prabowo ini sudah mulai bersih-bersih semua guys ya. Para koruptor sedikit demi sedikit mau dihilangkan. Ya semoga saja guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Pak Ahok, saya mau bertanya, nah, Anda ini guys merasa ya, berhasil atau gagal sebagai komisaris utama Pertamina 2019 sampai 2024 dengan adanya kasus korup terbesar di Pertamina yang merugikan negara hampir sebesar 1.000 triliun rupiah. Tolong jawab Pak Ahok. Kalian jangan nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, mempenjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya, direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Oke lah, keren lah Pak Ahok. Mungkin sebagian orang ada menganggap, oh Pak Ahok ini keren, buka-bukaan dan segala macam. Tapi menurut saya terlambat. Lebih saya apresiasi lagi kalau dulu dia pada saat Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, buka-bukaan, berani beberkan semua. Kan kata dia punya data, rekaman, dan segala macamnya itu tentang bobnya oknum-oknum Pertamina, harusnya dibuka pada saat itu. Kalau sekarang terlambat lah, negara sudah merugi banyak, masyarakat juga merugi, ya kan? Kok baru buka sekarang setelah Kejaksaan Agung menangkap semua oknum-oknum Pertamina yang korup itu, ya kan? Jadi masyarakat jangan salah kaprah. Yang harusnya mendapat apresiasi tinggi-tinggi dari kita masyarakat harusnya siapa? Ya Kejaksaan Agung yang sudah berhasil mengungkap dan menangkap seluruh pelaku dan pejabat-pejabat korup, ya oknum pejabat korup di Pertamina ini. Kalau tidak, lah kan Pak Ahok ngomong, nggak tahu juga kita. Mau Pak Ahok bilang dia hanya macan ompong, dia tidak berdaya, dia hanya komisaris bukan dirut, itu nggak ada urusan. Dia mestinya sebagai komisaris utama, sebagai pengawas, harusnya benar-benar menjalankan fungsinya, ya kan? Harusnya ketika dia menemukan ada yang salah, ya kan, ada yang tidak benar yang dilakukan oleh direksi ataupun perusahaan Pertamina, dia harus paling vokal untuk menentang itu semua. Agar apa? Agar dia menyelamatkan dari kerugian negara ataupun kerugian Pertamina. Lah kok baru ngomong sekarang? Telat bos. Buktinya nelayan Pak Khalid aja hanya nelayan biasa, ya, tidak punya sumber daya seperti Pak Ahok sebagai komisaris gaji besar dan segala macam, bisa membereskan pagar laut, ya kan? Sekarang kepala desa Kohot sudah ditahan, sudah jadi tersangka. Jadi asal terus vokal dan bersuara mengungkap kebenaran. Pak Khalid nelayan aja bisa kok, masa Pak Ahok nggak bisa? Nah, pertanyaan besarnya, Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina 2019-2024, menurut kalian semua dia berhasil apa gagal? Tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih. Nah ini guys ya, kalau menurut kalian nih, kalian seberapa sama mas-masnya ini apa sih Pak Ahok guys ya? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Korupsi Pertamina, ya. Erick Thohir terdiam. Pak Erick kenapa dia membisu? Tanpa kata, tanpa suara.
apakah Pak Erik memang sudah mengetahui semuanya tentang korupsi ini? Jadi Pak Erik tidak bersuara karena takut ikut-ikut ke bawah? Saya sampai tidak bisa berkata-kata apa lagi kepada Pak Erik, saking keselnya saya sama Pak Erik ini. Yaudah, biar netizen saja yang bersuara kepada Pak Erik. Mundur kau kalau masih punya malu. Thohir itu bukan orang baik, tapi pura-pura baik. Ingat itu. Mengingat besarnya korupsi tersebut, sebagai tanggung jawab moral mestinya Erik mundur. Berita korupsi sekarang jadi makanan sehari-hari. Lama-lama jadi normalisasi korupsi. Iya lagi, setiap hari ya kita mendengarkan berita korupsi. Kalau masih punya malu, menterinya ikut tanggung jawab. Masa sekelas menteri nggak tahu apa-apa selama 5 tahun? Iya juga ya. Masa sih Pak Erik nggak tahu apa-apa selama 5 tahun menjadi menteri? Ada korupsi, ada ini itu nggak tahu, ha? Atau pura-pura nggak tahu? Atau pura-pura bisu, Pak? Awas Min, nanti busernya marah. Iya ya. Nah ini guys ya, ini suara netizen yang dibacakan oleh Masnya tadi guys ya, tentang suara netizen menanggapi si Erick Thohir ini guys ya. Ya semuanya kayak gitu guys ya. Oke, kalau pendapat kalian tentang Erick Thohir bagaimana guys ya, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, kalian penakut ya, berapi-api, ex-komut ya PT Pertamina Basuki Cahaya Purnomo mengklaim dirinya bisa membersihkan Pertamina asalkan diangkat sebagai dirut. Waduh, ngeri guys. Asal sidang terbuka. Komisaris ya itu. Sampai hari ini gak ada yang berani panggil gue DPR. Kenapa? Takut ya lo orang, gue bilangnya. Takut lo orang semua. Takut lo ngomong dong. Saya gak boleh dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Lalu ada oknum DPR, ada panggil komut, datang. Kan berita dong, saya tantang balik, DPR panggil saya datang, saya masih datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini gak ada yang berani panggil gue DPR. Kenapa? Takut ya lo orang, gue bilangnya. Takut lo orang semua. Takut lo ngomong dong. Gak ada yang berani panggil gue. Oke. Semua cerita Pak Ahok ini menunjukkan betapa basahnya Pertamina. Nah ini guys ya, siap pokoknya Ahok dipanggil ke Jagung, siapapun dia siap guys ya, memberikan kesaksian semuanya guys ya. Waduh, ini mantap sekali Pak Ahok ini guys ya. Ya semoga saja apa yang dikatakan si Pak Ahok ini benar-benar fakta guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, tanggapan Hotman Paris terkait Ahok. Ahok siap bongkar korupsi di Pertamina. Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris. Apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran. Benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot. Aduh, Ahok kamu, ya. Malu. Nanti guys ya, tanggapan Hotman Paris tentang si Ahok ini guys, harusnya dia guys ya, si Ahok ini minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia guys ya, karena walaupun dia tidak berhubungan melakukan korupsi, dia pun pernah menjabat sebagai komisaris utama di PT Pertamina guys ya. Intinya harus minta maaf itu guys ya. Dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun. Ya, itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok?
Ngotot kayak apa lu? Lu nggak ada apa-apanya kok. Nah nih guys ya, itu tanggapan Hotman Paris tentang si Ahok ini guys ya. Ya seperti itulah. Oke, kalau pendapat kalian tentang si Ahok bagaimana guys ya, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita tonton video berikutnya guys. Nah ada ini yang guys menarik ya, dari pernyataan Ahok ini. Tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Dari video tersebut, apakah yang dimaksud Ahok bahwa rezim Prabowo benar-benar berkomitmen kuat untuk menindak tegas para koruptor? Jika iya, maka ini adalah langkah besar yang harus kita dukung penuh. Menariknya, pada tahun 2011, Prabowo pernah menegaskan dalam sebuah tweet Twitter bahwa ia mendukung hukuman mati bagi para koruptor. Kini, dengan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia, seharusnya komitmen tersebut bukan sekedar kata-kata, tapi bisa benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai ini hanya menjadi janji yang terlupakan. Jika memang serius, maka inilah momentum besar untuk membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekedar wacana, tetapi sebuah tindakan nyata untuk membersihkan negeri ini dari para tikus-tikus. nah nih guys ya, mantap sekali ya guys ya. Mulai dari Pertamina guys ya, terus korupsi dan semuanya ini akan terungkap guys ya. Ya, kepemerintahan Pak Prabowo semoga saja memberantas semua korupsi atau tikus-tikus berdasi di Indonesia ini guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Ketika orang kaya merampok orang miskin itu disebut bisnis, tapi ketika orang miskin melawan itu disebut sebagai kekerasan. Tidak hanya PT Pertamina dan PT Timah yang dikorupsi, PT ASDP pun kini terseret dalam kasus serupa. Meski tak seheboh dua BUMN lainnya, 3 orang tersangka sudah ditangkap. Rasa kecewa dan marah rakyat akan terus memuncak. Uang yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat malah digerogoti segelintir orang yang justru berkhianat. Akuisisi oleh perusahaan ASDP atau PT ASDP ini sebenarnya memang tidak layak dilakukan akuisisi karena umurnya dari 53 kapal yang berumur di bawah 22 tahun hanya 11 kapal. Nah ini guys ya, tidak hanya Pertamina saja guys ya, PT ASDP pun ikut terjerat kasus korupsi ini guys ya. Jadi kayak sinetron yang bersambung-bersambung ya, setiap minggunya pasti ada kasus-kasus korupsi nih guys ya. Ini mungkin awal Pak Prabowo ini bersih-bersih para koruptor di Indonesia nih guys ya. Semoga saja semua para koruptor bersih guys ya di muka bumi ini guys ya. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Viral nih mantan komisaris utama PT Pertamina Persero ini ngamuk-ngamuk ya teman-teman. Pak Ahok ini, Anda ini adalah seorang mantan komisaris PT Pertamina. Salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan Pak Ahok. Nah, terkait dengan kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung saat ini, apabila Pak Ahok tidak mengetahui, minimal minta maaf dulu lah kepada masyarakat Indonesia Pak Ahok. Karena Pak Ahok ini sebagai komisaris utama pada saat itu. Dan itu kejadian hampir 4 tahun loh Pak Ahok. Itu kalau Pak Ahok tidak mengetahui. Kalau Pak Ahok mengetahui, itu pidana loh Pak Ahok. Jadi menurut gua, janganlah kesana kesini dulu. Pak Ahok minta maaf dulu lah kepada masyarakat. Nah ini masnya tadi tuh sejalan atau satu misi sama si Hotman Paris guys ya. Intinya si Ahok ini harus minta maaf dulu kepada masyarakat walaupun dia tidak melakukan misalkan seperti itu guys ya. Karena dia sebagai komisaris selaku pengawas PT Pertamina ini guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys.